Halo, bertemu lagi dengan saya pada course Membina Hubungan yang Baik dengan Makanan. Kali ini kita berada pada modul Mengenal Diri. Lantas apa yang harus dilakukan ketika kita sudah tahu tipe yang mana? Apakah tipe hitung-hitungan atau restraint eater? Apakah tipe tak tahan godaan atau external eater? Atau tipe yang tak bisa sendiri atau emotional eater? Nah, mari kita bahas berdasarkan setiap tipe. Untuk tipe yang pertama atau restraint eater, saran yang paling mudah adalah untuk berhenti diet. Ya, berhenti diet. Oke, harus saya garis bawahi bahwa berhenti diet di sini bukan berarti lepas kontrol atau kemudian makan sembarangan. Diet dalam arti mengatur makan agar mengkonsumsi makanan yang baik dan bernutrisi tentu kita butuhkan untuk sehat. Namun bukan berarti kita membatasi diri kita dengan ketat. Ya, kenapa? Karena sebenarnya dengan perilaku diet seperti ini justru mengakibatkan kita mengkonsumsi lebih banyak. Jadi bukan karena berdiet kemudian mengurangi makan, justru karena berdiet menimbulkan keinginan untuk makan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Mengapa bisa demikian? Karena ketika kita menahan diri untuk tidak makan, maka justru sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri, tubuh kita meminta untuk makan lebih. Ketika kita tidak boleh membayangkan ayam, justru ayam itulah yang muncul dalam pikiran kita. Nah, hal ini yang menjadi dasar mengapa kita sebaiknya tidak berdiet atau membatasi diri dengan ketat. Karena sudah dihitung-hitung, bukannya untung, malah buntung. Bukannya berat turun, malah jadi bertambah. Dan sekali lagi, di dunia ini ada puluhan ribu jenis diet. Pertanyaannya adalah, apakah itu efektif? Andai efektif, harusnya obesitas di muka bumi ini sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana dengan pengalaman Anda sendiri? Pernah mencoba jenis diet yang mana? Dan apakah berat badan benar-benar turun? Sebagian besar dari dieters akan menjawab bahwa berat badan memang turun sesaat setelah berdiet. Namun, selesai periode diet, pelan namun pasti berat badan kembali naik, mendekati semula, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ini sebenarnya adalah mekanisme yang wajar, karena tubuh kita itu cerdas. Ketika kita terbiasa untuk berdiet, tubuh kita yang cerdas ini pun akan menyesuaikan diri. Karena terbiasa dengan tekanan, maka ketika tekanan terjadi, ya anteng-anteng saja. Atau dengan kata lain, tidak terjadi apapun, walaupun kita sudah berusaha dengan keras. Oleh karena itu, ya tidak perlu berdiet. Berdiet di sini bukan mengatur makanan kita supaya mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, tapi membatasi diri kita dengan ketat. Cukup percayakan saja kebutuhan makan kita pada tubuh. Makan di saat lapar, berhenti saat cukup. Sesederhana itu. Tidak perlu melakukan diet ini itu, tidak perlu hitung-hitungan ini itu. Sederhana, percayai tubuh kita sendiri. Berikutnya untuk external eater. Kita tahu bahwa external eating adalah kegiatan makan yang didasarkan pada hal-hal eksternal selain rasa lapar. Idealnya kita makan karena memang kita lapar, yakni lapar fisik. Tapi external eater ini makan karena ada pemicu dari hal-hal eksternal. Yang dimaksud dengan pemicu eksternal
Ada beberapa hal yang kita bisa kategorikan sebagai pemicu eksternal. Misalnya visual atau tampilan makanan, gambar makanan, melihat orang lain sedang makan. Berikutnya adalah olfaktori. Misalnya, rasa makanan yang enak dan lezat, bau makanan yang menggoda. Atau juga waktu. Misalnya, karena sudah waktunya makan. Bisa juga tradisi atau kebiasaan khusus seperti hari raya, hari libur, dan juga perayaan-perayaan tertentu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh external eater ini? Tips yang pertama untuk external eater adalah dengan menjaga jarak dengan makanan. Karena tipe ini adalah tipe yang sangat mudah tergoda ketika melihat sesuatu ingin makan. Salah satunya makanya adalah dengan cara menjaga jarak. Caranya misalnya dengan hanya menempatkan satu area yang boleh diisi dengan makanan. Tidak di setiap ruangan di rumah ada makanan. Atau bisa juga dengan misalnya tidak menyimpan makanan dalam wadah yang transparan, tapi wadah yang tertutup, sehingga kita tidak tahu bahwa dalamnya adalah makanan. Ataupun kita tahu, setidaknya kita tidak melihatnya secara langsung, sehingga tidak akan menjadi pemicu. Lantas bagaimana ketika kita tidak bisa menahan godaan tersebut dan kemudian berakhir pada mengkonsumsi makanan? Berikut beberapa tips yang bisa Anda jalankan. Pertama, kita bisa memulai dengan mengontrol porsi makanan, yakni alih-alih dengan mengambilnya secara sekaligus, kita membaginya menjadi porsi yang kecil. Mengambil secukupnya dengan mangkuk kecil atau wadah yang kecil. Penelitian menunjukkan bahwa semakin besar wadah yang kita gunakan, semakin banyak pula makanan yang kita konsumsi. Jadi, kita bisa mulai dengan mengontrol porsi makanan. Berikutnya adalah dengan menyadari apa yang kita makan. Gunakan secara utuh dan penuh indera kita. Libatkan semua indera ketika kita menikmati makanan. Dan salah satu strategi yang bisa kita gunakan adalah dengan cara mengunyah baik-baik makanan kita. Mengunyah pelan-pelan. Kunyah seolah-olah kita sedang dibayar untuk itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika kita mengunyah dengan baik, ini juga akan linear dengan intake. Semakin baik kita mengunyah, semakin cepat juga kita merasa puas, sehingga kita tidak akan makan terlalu banyak. Cara yang lain adalah bisa dengan menyelingi, mengasup air minum setiap kali Anda selesai menelan. Air minum di sini tentu saja air mineral, air putih, air yang tidak berasa dan tidak berbau. Tipe berikutnya adalah emotional eating. Emotional eating adalah kegiatan makan yang disebabkan karena perasaan yang tidak enak atau untuk membuat perasaan yang sudah baik menjadi semakin baik. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan mengenali apa yang menjadi pendorong kita merasakan ketidaknyamanan itu dan mengatasinya dengan hal-hal selain makanan. Secara spesifik, emotional eating ini akan dibahas dalam modul yang berbeda. Jadi bagaimana? Apakah Anda sudah mengenali tipe yang manakah diri Anda? Eating style ini memang dikelompokkan menjadi 3 karena memang 3 tipe tersebut yang paling banyak terjadi, khususnya dalam kasus kebanyakan makan. Nah, kenapa kita perlu tahu kita tipe yang mana atau tipe mana yang paling dominan dalam diri kita, supaya kita tahu bagaimana treatment yang harus kita hadirkan untuk mengatasinya. Pertanyaan yang kemudian juga muncul adalah bagaimana ketika semua hal tadi kita alami. Kita juga seorang restraint eater, tapi kita juga seorang emotional eater.
Jawabannya tentu saja adalah dengan menjalankan tips-tips yang tadi sudah dibahas. Dan yang kedua, sekali lagi, kita bisa mengembalikan prinsip yang paling mendasar mengenai rumus untuk kapan kita harus makan dan kapan kita harus berhenti, yaitu dengan sinyal lapar dan kenyang. Makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dengan sederhana saja. Demikian teman-teman akhir dari modul mengenali diri ini. Semoga bermanfaat.